Waalaikumsalam. Baiklah, saya sebagai moderator akan memimpin praktek coaching model Tirta yang akan diperankan oleh Ibu Lolita sebagai coach, Ibu Citra Ferani sebagai coachee, dan pengamat 1 Ibu Hendriani, dan pengamat 2 Ibu Erni Susanti. Pada kesempatan ini, kasus ketiga yang akan diperankan oleh Ibu Lolita dan teman-teman. Kepada Ibu Lolita dan teman-teman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Saya akan mencoba mempraktekkan tindakan Tirta dalam proses coach yang saya lakukan di sekolah. Kebetulan setting di sini sekolahnya adalah SMA. Jadi siswa yang siswanya itu adalah anak siswa SMA yang biasanya dia dapat peringkat 3 besar. Jadi saya akan mencoba menjadi coach bagi coach saya dalam kasus dia merasa ada ketidakadilan dalam nilainya karena tidak mengikuti. Jadi kami mungkin sama-sama mengambil kasus yang sama, yaitu kasus 2. Oke, Citra, kita mulai. Karena di sini saya minta bantuan Bu Hendri, sepertinya mute dulu Bu Hendri. Ya. Jadi di sini saya meminta Bu Citra menjadi coachingnya, menjadi siswanya dengan setting siswa ini adalah siswa yang dapat peringkat. Jadi saya sebagai wali kelasnya gitu. Coachnya itu adalah wali kelasnya. Kebetulan settingannya di sini lagi duduk di bawah pohon di dekat ruang guru. Oke, silakan mari kita mulai Bu Citra. Iya. Baiklah, jadi di sini saya bertindak sebagai murid SMA ya. Nah, saya menemui Ibu Lolita. Ting 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 ting. Ibu, apakah Ibu punya waktu sebentar? Citra mau cerita nih sama Ibu. Lama juga nggak apa-apa, Cit. Ibu juga nggak ngajar lagi kok, waktu Ibu sudah habis. Sebenarnya apa sih masalahnya? Apa sih yang Citra harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ini nanti kami mau ngajak Ibu curhat-curhatan, tapi masih takut cerita-cerita apa ya Bu ya? Ini saya punya masalah soalnya Bu di kelas. Kenapa harus takut? Apakah ini ada hubungannya dengan pelajaran? Iya Bu, ada nih satu mata pelajaran yang buat Citra tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman, Cit? Coba ceritakan ke Ibu apa yang Citra rasakan. Kami ngerasa guru itu tidak adil Bu di kelas dalam memperlakukan kami. Ceritakanlah, kenapa kok bisa? Oh, jadi gini nih ceritanya nih. Jadi kan Ibu tahu kan guru matematika kelas kami, beliau tuh kan di rumahnya juga buka les privat tuh Bu. Di kelas itu banyak teman-teman ikut les privat sama beliau Bu. Tapi saya tidak ikut Bu. Jadi Citra nih kok di kelas merasa disindir-sindir. Terus nilai juga kalau dibandingkan dengan teman yang ikut les tuh kok kayaknya lebih rendah. Padahal sudah sama-sama isinya, belajarnya juga sama-sama rajin di kelas. Jadi kami tidak nyaman di kelas rasanya Bu. Kenapa Citra nggak ikut les privat sama dengan teman-teman? Hanya alasan Citra nih tidak bisa ikut les tuh kan mama papa sudah daftarin les di luar, tapi bukan di tempat Ibu guru matematika itu. Oh gitu. Terus apa yang Citra lakukan untuk solusi ini? Jadi Citra ini tetaplah Bu mengerjakan tugas. Kalau ada PR juga dikumpulkannya tepat waktu. Tapi ada tetap ganjalan di hati kalau lagi proses pembelajaran di kelas. Kenapa? Coba cerita. Apa sih yang terganjal itu?
Itu ibunya tuh kalau di kelas tuh nyindir-nyindir Bu, dibilangnya ngungkit-ngungkit tentang les privat gitu. Coba kasih satu contoh buat ibu. Gimana cara ibunya nyindir-nyindir? Kadang ibunya ngomong, kadang kan makanya rajin belajar katanya, jangan main-main. Nah, terus kata-kata itu tuh sering diulang-ulang di dalam kelas Bu. Walaupun enggak secara langsung tapi lirikannya matanya tuh ke kami sepertinya gitu, melirik-lirik ke para Citra. Citra sudah pernah konfirmasi sama ibunya? Pernah waktu itu akhirnya Citra bertanya sama ibunya, Bu ini konfirmasi tentang nilai, jawabannya kan sama dengan teman yang satunya yang ikut les juga, yang ikut les sama ibu di rumahnya tuh privat. Tapi kok nilainya saya lebih rendah, tapi teman itu lebih tinggi, gitu Bu. Terus apa dijawab sama ibunya? Datang ibu tuh bilang gini, oh Citra itu kan hanya perasaanmu saja, kata ibu tidak seperti itu katanya, perasaan saja gitu. Gitu ya. Karena kalau ibu dengar dari cerita Citra dari tadi dan juga ibu sepengetahuan ibu tentang Ibu M, itu orangnya nggak seperti itu, Nak. Oh gitu ya Bu. Iya. Ya. Jadi gimana ya? Kalau menurut Citra, apa yang harus Citra lakukan? Nah, kalau menurut Citra sih, Citra akan mencoba menemui ibu itu kembali, mau konfirmasi lagi gitu. Apa mungkin memang perasaan Citra, begitu Bu. Terus menurut Citra siapa yang bisa bantu Citra? Sepertinya ada teman sekelas itu, dia kan pintar matematika juga kan, mana tahu dia bisa juga melihat hasil kerja yang benar kan, namanya Wulan. Jadi untuk konfirmasi ke ibu itu, kayaknya Citra mau ngajak Wulan. Oh, Wulan ya. Yang sekretaris itu kan? Iya Bu. Mudah-mudahan Wulan bisa membantu ya. Cuman pesan ibu, Citra Ya. kalau menemui Ibu M, bertanyanya dengan sopan dan baik ya. Iya Bu, Citra insya Allah akan menanyakannya dengan sopan supaya tidak tersinggung ibunya ya Bu ya. Iya. Ya Bu. The end. Makasih ya Bu atas cerita-cerita dengeran curhatan kami hari ini. Iya, nggak apa-apa. Kan kita biasa begini. Ya, kami masuk kelas dulu soalnya itu sudah waktunya ganti pelajaran, sudah selesai istirahatnya. Iya, belajar yang rajin ya. Ya Bu. Iya, makasih Citra. Sama-sama, terima kasih banyak juga Bu. Ya, bro. Iya. Keren sekali ya Ibu Lolita sebagai coach dan Ibu Citra Ferani sebagai coach. Ya, demikianlah paparan sekilas praktek coaching yang sudah diperankan oleh Ibu Lolita dan Ibu Citra Ferani dengan sangat baik sekali dan keren. Kepada Ibu Hendriani sebagai pengamat 1 dan kepada Ibu Erni Susanti sebagai pengamat 2 untuk dapat memberikan hasil pengamatannya. Pada Ibu Hendriani, dipersilakan. Terima kasih. Nah, satu kata dari saya untuk Bolita, mantul. Jadi antara si coach dan si kuci itu sepertinya bawaannya santai. Kemudian juga alur yang terdapat pada model Tirta itu jelas sekali terlihat, yang mana dia menyampaikan tujuannya ketika mereka beradaptasi bertemu keduanya, mereka bertemu dalam keadaan santai, tidak terburu-buru, ya, dengan memberikan waktu luang seolah mereka seakan ngobrol dengan teman, bukan dengan gurunya. Jadi walaupun itu anak SMA, tapi gayanya tetaplah itu anak. Jadi Bu Citra itu tadi menyampaikannya, ya memang masih logat bagaimana itu anak. Jadi kalau saya juga menjadi gurunya, wah ini anaknya seperti ini bawaannya, maka saya akan leluasa menyampaikan apa yang saya sampaikan yang bisa saya utarakan. Kemudian juga diidentifikasi masalah. Itu jelas sekali Bu Citra, Bu Lolita tadi menggali apa permasalahan yang dialami oleh si Citra. Dengan penjelasan yang panjang lebar tadi, di situ sudah nampak identifikasi masalahnya. Nah, kemudian dari masalah itu,
Bu Lolita juga menanyakan kepada Bu Citra tanpa memberikan solusi langsung. Apa rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah? Juga sudah nampak ya. Jadi bagaimana cara kamu mengantisipasi masalahnya dari Bu Lolita? Jadi secara tidak langsung Bu Citra yang tadinya ingin meminta bantuan langsung, menjadi mereka tergali mengungkapkan masalah sendiri dan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian juga di rencana aksi itu juga si Citra berkomitmen ingin melanjutkan apa yang sudah direncanakannya tadi dengan ya tetap yang namanya kita harus membutuhkan bantuan kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti kita tidak bisa juga sendiri, itu dengan meminta bantuan kepada rekan sejawatnya atau temannya tadi yang bernama Ulan. Mungkin dari hasil antara Kuci dan Kuci tadi sudah sangat nyambung ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bu Lolita dan si Citra yang imut. Terima kasih Kak Maya. Ya, sama-sama Ibu Hendriani. Dan kepada pengamat 2 Ibu dan kepada Ibu Erni sebagai pengamat kedua, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya sudah memberikan kesempatannya. Ini saya coba untuk memberikan hasil pengamatan saya ya, sebagai saya guru TK, ini yang saya amati guru SMA dan murid SMA. Nah, di sini saya lihat sesuai dengan alur coaching Tirta, untuk yang tujuannya alhamdulillah sudah tercapai, karena di sini Bu Lolita juga sudah memberitahukan apa ya tujuan kita, yang dari diskusi ini kita mau ngomongin apa sebenarnya sama Citra. Berarti dia sudah fokus tujuannya itu bertemu dengan Ibu Lolita itu untuk mengkonsultasikan suatu masalah, berarti sudah ada tujuannya tercapai. Selanjutnya untuk yang identifikasi di sini Bu Lolitanya sangat luas ya. Yang jadi gali-gali ini sering menggali-gali informasi ya. dari Bu Citra, jadi apa saja yang ternyata salah satu masalah yang diungkapkan oleh Bu Citra, kenapa dia tidak mau ikut les privat, itu ternyata dia sudah didaftarkan di tempat lain oleh orang tuanya. Nah, makanya dia nggak ikut di tempat ibu itu. Makanya terjadi masalah ini yang dia merasa dianya tidak dihargai atau tidak adil di perlakuan gurunya karena dia tidak ikut les. Nah, di rencana aksinya, alhamdulillah di sini Bu Loli sudah menstimulus, jadi sudah mengeluarkan apa ya yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan Bu Citra agar masalahnya ini bisa selesai. Ternyata Bu Citra mempunyai inisiatif mau menemui Ibu M itu, dia ingin membicarakan rasa ketidaknyamanannya ini. Nah, itu alhamdulillah di sini dia sudah mempunyai planning atau rencana akan pergi menemui Ibu M dengan ditemani oleh temannya Wulan. Dan untuk tanggung jawab, alhamdulillah komitmennya Citra akan dilaksanakan secara secepatnya. Jadi saya hanya bisa kasih 2 jempol, keren. Terima kasih. Ya, demikianlah hasil praktek kolaborasi coaching yang sangat baik ya antara Ibu Lolita dan Ibu Citra yang sudah dilaksanakan. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan dan mengaplikasikan kepada siswa-siswa kita. Terima kasih. Akhir kata saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke. Siapa lagi, Bu? Lanjut ya, Bu Erni. Pertama. Berarti moderator Bu Citra, coachnya Bu Erni. Sudah siap ya. Berarti pengamat Bu Maya sama saya. Iya. Pengamatnya Bu Maya dan Kak Lolita. Loli, sudah tadi ya? Lolita lah. Loli, ya Loli. Sini. Lolita ya? Iya, Lolita. Tadi sudah di itu. Saya sudah tadi. Bu Henry baru. Loli sudah dari Citra tadi. Oh, berarti di sini. Iya kan kita dapat jatah 2 kali jadi pengamat. Oh, gitu. Iya. Oke.
Jadi pengamatnya Bu Maya dan Bu Lolita. Iya. Ya Bu Erni, moderatornya Bu Citra. Coachingnya siapa ya Bu? Bu Siti. Bu Siti. Siti Aminah. Saya. TK. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya sebagai moderator untuk penampilan praktek alur Tirta pada coach seorang guru TK kepada murid TK ya. Jadi di sini coachnya yaitu Ibu Erni Susanti yang menjadi coach Ibu Siti Aminah. Moderator saya sendiri Citra, lalu pengamatnya Ibu Maya dan Ibu Lolita. Silakan kepada Ibu Erni, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Citra. Saya ralat sedikit ya, karena ini saya tidak memakai setting anak TK, karena di anak TK kita tidak ada mata pelajaran dan juga kayaknya kita tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti kasus untuk anak TK. Jadi saya di sini mencoba mengambil setting di sebuah sekolah dasar. Nah, jadi di sini skenarionya di sebuah sekolah dasar, saya lagi berjalan dari ruang guru mau ke halaman, saya melihat Siti Aminah itu sedang sedih sendirian duduk di bawah pohon pada saat jam istirahat. Lalu saya mendatangi Siti Aminah. Assalamualaikum Siti Aminah. Waalaikumsalam.